find another way. Halo Bro Files, balik lagi nih di channel Jaka Subagja. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Clinic, yang dimana film ini dibuat berdasarkan kisah nyata atas kejadian penculikan bayi yang sering terjadi pada masa itu. Disarankan juga untuk kalian menonton filmnya secara utuh ya, karena itu akan menambah sensasi yang lebih seru untuk kalian pribadi. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung aja cus ke alur filmnya. Film diawali pada tahun 1979. Ada satu pasang suami istri yang sedang di perjalanan menuju ke rumah mertuanya. Pasangan itu bernama Beth dan Marshall. Ketika sedang nikmat berbincang, tiba-tiba ada sebuah truk yang nyeret mobil mereka. Namun, untungnya dari kejadian itu mereka tidak apa-apa. Singkat cerita, mobil mereka bensinnya dikit lagi nih. Jadi mereka memilih menginap di sebuah motel. Tapi saat Marshall mendaftar, di situ pemilik motel tersebut terlihat tertarik kepada Beth. Karena dalam kondisi hamil, Beth tetap saja cantik. Scene berganti, di mana Beth dan Marshall sedang bermesraan di kolam renang. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki dan wanita yang bertingkah aneh kepada mereka. Namun mereka hanya mengabaikannya. Di situ mereka pun tertidur. Namun Beth bermimpi buruk yang aneh, yaitu tentang angka Romawi, darah, dan bayi. Habis itu mereka pindah ke kamar. Dan Marshall pun izin pergi sebentar untuk mencari makanan. Namun sayangnya toko makanan itu tutup di situ. Marshall akhirnya memilih untuk pulang. Namun saat melihat ke kamar, Beth sudah tidak ada dan pintu pun tidak terkunci. Marshall di situ panik dan langsung menelepon polisi untuk menginterogasi pemilik motel. Tapi di situ Marshall menuduh pemilik motel dengan meluapkan emosi yang sangat tinggi. Polisi pun menenangkan dia dan dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Scene berpindah kepada Beth yang tiba-tiba ada di dalam sebuah bak mandi berisikan es. Di situ Beth kesakitan karena jahitan di perutnya. Beth juga bersedih karena anak dalam kandungannya sudah tak ada lagi. Lalu Beth mengenakan baju yang sudah disediakan di situ. Setelah itu, Beth berusaha mencari bantuan, tapi mustahil karena tempat itu sangatlah susah untuk dibobol. Beth pun bersedih di situ dengan tanpa harapan sekecil apapun. Tapi tiba-tiba Beth pingsan. Lalu ada 3 wanita yang menolong Beth. Mereka bernama Veronica, Ivy, dan Allison. 3 wanita tersebut bernasib sama seperti Beth. Mereka perutnya dijahit dan bayinya diambil. Di saat sedang berbincang, Beth dan kawan-kawan mendengar suara jeritan di dalam gedung. Mereka langsung melihatnya, dan ternyata itu adalah seorang wanita yang bernasib sama seperti mereka. Namun sayangnya, wanita itu dalam keadaan kritis. Lalu wanita itu berpesan bahwa bayinya berwarna biru. Karena tidak kuat menahan sakit, wanita itu pun meninggal dunia. Beth dan kawan-kawan bingung. Di situ apa maksudnya dari bayi yang berwarna biru? Tiba-tiba scene berganti ke si Marshall yang memberontak kepada polisi. Dan Marshall menahan polisi itu di tiang listrik. Balik lagi ke si Beth dan kawan-kawan. Di situ Beth membuat rencana untuk mencari bayi mereka. Untuk si Allison dan Ivy mencari ke bagian bawah. Lalu Beth dan Veronica mencari ke bagian atas.
Singkat cerita, Ipy dan Allison pun menemukan sebuah kamera. Namun, saat Ipy pergi untuk mencari makanan, Allison tidak mengikutinya dari belakang. Allison malah berjalan ke tempat yang aneh. Dan ternyata, di situ ada sesosok misterius yang membunuh Allison. Allison akhirnya mati. Beth dan Veronica menyalahkan Ipy dalam kejadian ini karena Beth merasa bahwa Ipy sudah melalaikan Allison. Namun, ketika semua sedang kesal, Ipy menemukan foto seorang wanita misterius beridentitaskan DC4 yang tak sengaja terpotret oleh kamera Allison. Dan di situ mereka baru menyadari bahwa di baju mereka ada urutan nomor. Di sisi lain, Marshall terus menginterogasi pemilik motel karena Marshall sangat khawatir kepada Beth. Si pemilik motel pun memberitahu bahwa Beth ada di abarator tua. Namun tiba-tiba scene berpindah ke si Beth, Veronica, dan Ipy. Saat mereka sedang mencari informasi terkait nomor di baju mereka, tiba-tiba secara tidak disangka mereka malah menemukan bayi mereka yang disimpan dalam kurungan besi. Di situ Beth, Veronica, dan Ipy baru tahu bahwa di setiap bayi diberikan sebuah tag dengan warna berbeda. Namun sayangnya tag tersimpan di dalam perut mereka sendiri. Maka dari itu, Veronica memiliki sebuah rencana bahwa mereka bertiga harus melakukan operasi. Di sini terlihat bahwa Veronica ini adalah seorang bidan. Nah, kenapa melakukan operasi ini? Yaitu bertujuan untuk mengambil tag di dalam perut mereka. Hal ini bisa diatasi karena sangat mudah menurut Veronica. Lalu scene berpindah, di mana adanya dalang dalam penculikan ini yang memanfaatkan CCTV untuk melihat perkembangan para ibu. Ini tuh penculikannya sangat aneh sekali pokoknya ya. Setelah itu, Veronica, Beth, dan Ipy langsung bergegas untuk ke ruang operasi. Namun sayangnya saat di tengah jalan, mereka melihat anjing yang sedang kelaparan. Dan mereka dikejar oleh anjing tersebut. Namun sayangnya mereka terpisah. Ipy malah ke jalan kanan, sedangkan Beth dan Veronica pergi ke jalan kiri. Mereka terus dikejar hingga akhirnya mereka selamat di situ dengan perjuangan yang sangat keras. Tiba-tiba Beth bermimpi buruk lagi. Namun selang dari itu, Beth mencari bantuan untuk bisa menyelamatkan Veronica dari sebuah lubang. Sedangkan Ipy malah masuk ke sebuah peternakan domba dan sapi. Ipy di situ diteror oleh wanita misterius itu sampai meninggal dunia. Di sisi lain, Marshall terus melakukan pencarian si Beth, tapi Marshall malah mengalami kecelakaan hingga tewas. Sungguh mengenaskan pokoknya. Balik lagi ke si Beth nih, yang menemukan sebuah gubuk tua. Namun pada saat sedang melihat-lihat, ada seorang pria yang agak gila membawa jasad Ipy. Pria itu bernama Duncan. Karena terlihat baik, Beth memberanikan diri untuk berkenalan dengan Duncan dan memberikan Duncan sebuah permen. Tak hanya memberikan permen, Beth juga menanyakan tentang seluk-beluk tempat itu. Namun saat Beth meminta sebuah kunci, Duncan malah berlari. Tapi untungnya Beth mendapatkan kunci tersebut. Setelah itu Beth langsung bergegas untuk menolong Veronica dengan membawa kotak besi. Beth dan Veronica pun terus berjalan menuju ruang operasi. Namun saat Veronica sedang melakukan operasi, tiba-tiba hadir sesosok teror dari wanita misterius. Dengan matinya lampu di ruangan itu,
Tapi saat Beth mencari stop kontak lampu, Veronica diserang oleh wanita misterius itu hingga tewas. Beth yang mendengar jeritan Veronica langsung berlari dan berhasil menusuk wanita misterius itu. Tapi sayangnya Veronica sudah tewas di situ. Perasaan Beth sangatlah hancur. Setelah itu Beth pergi ke kamar mandi dan berbincang kepada cewek misterius yang jadi psikopat. Beth bertanya, mengapa dia melakukan itu? Namun wanita itu menjawab bahwa dia melakukan semua itu atas suruhan seorang wanita yang berjanji kepada dirinya bahwa dia itu harus membunuh 5 wanita untuk mendapatkan bayinya. Selang dari itu, Beth juga berjanji jika bayi wanita itu masih ada, Beth akan merawatnya dengan baik. Beth langsung bergegas pergi untuk ke ruangan bayi dan diikuti juga oleh 2 insan yang misterius yang di CCTV. Tapi saat Beth sampai ke ruangan bayi, ternyata bayinya itu sudah kosong. Beth di situ perasaannya campur aduk gitu, antara sedih, marah, dan kecewa. Setelah itu Beth dibius dan dibawa ke sebuah tempat. Dan secara tadi sangka-sangka, ternyata Pak Polisi dan pemilik motel menjadi 2 insan yang bersangkutan dalam kasus penculikan ini. Beth terbangun dari pingsannya. Di situ Beth melihat 2 orang wanita dan 1 orang pria yang tiba-tiba membawa bayi Beth. Setelah itu pria tersebut berencana untuk membunuh Beth. Dan secara tidak diduga, ternyata pria dan wanita itu adalah pasangan misterius yang ada di motel pas awal yang tadi gini. Saat akan menembak, tiba-tiba si Dunchen datang dan menembak semua orang, kecuali Beth dan si penculik. Beth langsung membuka borgolnya dengan menggunakan kunci dari Dunchen. Setelah itu, Beth berjalan dan berencana untuk membunuh si penculik. Tapi, tiba-tiba Beth dipertemukan dengan bayinya. Dan si penculik datang, memberitahu Beth bahwa sebenarnya penculik itu tahu semua data diri tentang Beth. Beth ini adalah salah satu bayi hasil penculikan. Dan orang tua Beth yang dulu mengalami hal yang sama seperti Beth. Di situ Beth sangat kecewa dan membunuh si penculik tersebut dengan penuh amarah yang sangat tinggi. Setelah itu, Beth pun diselamatkan oleh polisi dan Beth juga harus menerima kenyataan bahwa Marshall sudah tewas dalam sebuah kecelakaan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Beth melayat kuburan ibu kandungnya dengan bayi manis di pangkuannya. Film pun selesai. Sungguh ini ending yang sangat good ending banget. Aduh. Oke bro fails, gimana menurut kalian? Paham gak sama filmnya? Jadi film itu secara ringkasnya ya nyeritain tentang penculikan ibu hamil gitu. Nah film ini juga dibuat berdasarkan kisah nyata, karena pada tahun tersebut banyak terjadi penculikan ibu hamil. Untuk peran si Beth, jadi Beth itu dulunya adalah bayi hasil penculikan. Ibu si Beth juga dulu tuh mengalami hal kayak si Beth ini. Namun si ibu Beth harus meninggal karena gak ada penyelamat seperti Dunchen pada saat itu. Nah, di sini juga si produser enggak ngelihatin gimana nasib suami si Beth itu. Jadi di film ini hanya menampilkan bahwa suami si Beth itu mencari Beth dan kecelakaan. Oke, mungkin segitu aja. Mohon maaf kurang lebih. Tunggu di next videonya ya. Makasih.